Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Dan mari kita yakinkan, kita berjanji pada diri kita sendiri, di hari baru ini dan seterusnya, tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang terampas hartanya oleh kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Mari kita bertekad untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber cahaya bagi semua makhluk di semesta ini. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghadirkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan saya yakin semua sahabat yang hari di sini maupun yang sudah standby di rumahnya masing-masing lewat live TikTok, ada puluhan ribu sahabat kita yang sudah menunggu kajian ini. Saya yakin kita semua bisa berkumpul baik di ruang nyata maupun di ruang maya, karena kita ada kesamaan frekuensi, kesamaan vibrasi, kesamaan energi, karena kita memiliki resonansi, karena kita memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita fokuskan kesadaran kita pada energi tunggal yang meliputi semesta raya dan meliputi diri-diri kita semuanya. Kita sadari kehadiran Dia dalam diri kita. Dia sudah mewujud dalam diri kita nyata senyata-nyatanya. Dia sudah hadir sebagai nafas yang hidup dalam diri kita. Dia hadir sebagai aliran darah kita. Dia hadir sebagai detak jantung kita. Dia hadir sebagai daya yang membuat tubuh kita berwibawa, berkarisma. Tanpa kehadiran Allah, tubuh ini hanya songok daging yang siap diasingkan. Siapapun yang selalu sadar merasa bersama Dia, tidak pernah ditinggalkan Dia, maka hidupnya akan selalu tenang dan damai. Karena bahagia yang sejati bukan di luar, tapi bahagia yang sejati ada di dalam diri kita. Dengan kesadaran itu, mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya hari ini menjadi hari baru kita dengan kesadaran baru, dan seterusnya kita akan meningkat kesadarannya sampai puncaknya kita bisa mencapai puncaknya kesadaran kita yang namanya Sidratil Muntaha. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kajian ini, ada satu pertanyaan dari saya, dan dijawab ya oleh masing-masing kita. Sejak kita lahir sampai kita usianya sekian hari ini, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Coba kita tanya, hidup kita itu berdasarkan harapan orang lain atau berdasarkan kebenaran dan harapan jiwa kita? Pertanyaannya diulang ya. Dari sejak lahir sampai sekarang ini, hidup kita ini berdasarkan harapan orang lain atau berdasarkan harapan jiwa kita yang ada di dalam diri kita? Silakan dijawab.
Sudah terjawab? Oke. Kalau belum mengerti pertanyaan ini, nanti saya akan elaborasi lebih dalam lagi. Sejak kita lahir ke alam dunia ini, kan sudah ada ayah ibu kita, sudah ada kakak-kakak kita, sudah ada nenek kakek kita, sudah ada madrasah, sudah ada sekolahan, sudah ada pondok pesantren, sudah ada lembaga-lembaga pendidikan dengan segala kurikulumnya. Jangan-jangan saat kita datang ke dunia ini, kita sudah membawa skrip kita sendiri, tetapi yang terjadi, hidup kita mengikuti skrip yang datang dari orang lain. Kita tuh datang ke dunia ini sudah membawa data sendiri. Tapi begitu kita datang ke dunia ini, malah kita lupa mengurusi data yang dibawa oleh kita. Karena di sekitar kita sudah ada skenario yang disiapkan oleh lingkungan untuk menjadikan diri kita sebagai mereka. Oleh karena itu sekarang ditanya ulang lagi, apakah hidup kita itu dari sejak kecil sampai sekarang berdasarkan harapan-harapan orang lain, atau sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran dan harapan yang dibawa oleh diri kita sendiri? Sudah terjawab? Oke. Kalau kita hidupnya hanya memenuhi harapan-harapan orang lain dan membiarkan diri kita menjadi orang lain, menjadi harapan ibu kita, harapan ayah kita, harapan kurikulum sekolah kita, berarti kita hari ini sudah menjadi manusia palsu. Tapi kalau hidup kita sudah berdasarkan kebenaran yang dibawa dari diri kita, kita hidup berdasarkan panggilan jiwa kita, sesuai dengan kebebasan kita, sesuai dengan harapan kita, setidak-tidaknya kita bisa mengklaim kalau kita sudah jadi manusia asli. Jadi pertanyaannya, apakah saya asli atau saya palsu? Itulah kajian kita hari ini. Oleh karena itu kajiannya sederhana ya. Terlahir asli tetapi mati sebagai fotokopi. Tahu nggak fotokopi? Fotokopi itu nggak asli walaupun kelihatan sama. Fotokopi itu tidak asli walaupun kelihatan serupa. Bahkan fotokopi itu tidak berharga sama sekali. Ijazah yang asli, disimpan di tempat yang rapi. Fotokopinya taruh di mana aja nggak apa-apa, karena fotokopinya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Semua yang fotokopi sudah kehilangan nilai. Semua yang fotokopi sudah kehilangan harga. Tapi yang asli, apapun itu masih punya nilai. Kira-kira bisa memahami ya kajian kita hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam diri kita, kita akan refleksi. Kita nanti selesai kajian ini akan menemukan apakah saya asli atau fotokopi. Nah, kalau kita sudah menemukan diri kita ternyata bukan lagi yang asli, malah kita menemukan diri kita itu salinannya, fotokopi, berarti ada tugas kita yang sangat berat untuk mengembalikan diri kita menjadi diri yang asli. Karena kalau kita mati dalam keadaan sebagai fotokopi, sudah dipastikan ya, matinya tidak akan bisa kembali. Walaupun sekampung orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gak ada efeknya. Karena kata-kata itu selama ini dipahami oleh kebanyakan orang seolah-olah itu adalah doa, karena bahasa Arab. Kan asal Arab kan disebutnya doa aja. Ada orang meninggal langsung otomatis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sementara kita tidak pernah tahu asal muasal kata itu dari mana.
Padahal jelas ya di Quran, apabila kepadamu datang musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau datang musibah. Emang kematian musibah? Bukankah kematian itu adalah pembebasan? Ya, bukankah kematian itu adalah dibukanya portal agar kita kembali ke alam asal kita? Bukankah kematian itu adalah berkah? Ya, cuma karena kita mengikuti kebanyakan orang juga kalau ada yang meninggal mengucapkan kalimat itu, seolah-olah kalimat itu dianggap doa dan kita melakukannya. Itulah bedanya manusia asli dengan fotokopi. Manusia fotokopi itu ngikutin kebanyakan orang aja. Orang melakukan begitu, ikut saja. Jadi sekali lagi pertanyaannya sederhana. Apakah kita hidup berdasarkan kebenaran yang dibawa dari diri kita, atau hidup lebih banyak mengikuti harapan-harapan lingkungan? Sudah mulai terjawab? Untuk tampil beda saja sulit, karena lingkungan menuntut kita seperti itu, kita ikut saja. Baju kita ikut lingkungan, ibadah kita ikut lingkungan, ritual kita ikut lingkungan, walaupun tidak jelas asal usulnya dari mana. Yang penting ikut saja, cari aman. Itulah bedanya manusia asli dengan manusia fotokopi. Sudah mulai terjawab? Oke. Kalau pertanyaan saya terlalu sulit di awal, nanti lama-kelamaan akan pelan-pelan bisa menjawab. Oh, ternyata saya ini lebih berat asli atau fotokopi? Nanti akan kebuka ya semuanya. Baik. Tapi judul ini udah bisa dipahami ya, kira-kira arahnya kemana ya? Oke, baik. Apa sih pengertian asli? Dalam bahasa Indonesia, asli itu merujuk pada sesuatu yang tidak ada campurannya. Asli itu murni, asli itu tulen, bukan salinan, memiliki asal usul yang jelas. Itu yang disebut dengan asli. Jadi asli itu murni, tulen, tidak ada campurannya. Ya, emas kan ada yang asli, ada yang imitasi. Jadi yang imitasi itu kan bukan emas, tapi pura-pura emas, kelihatannya seperti emas. Yang bukan tukang emas tentu saja gampang ditipu, tapi yang tukang emas tahu kalau itu bukan emas. Sama seperti kita ya. Yang sudah jadi manusia asli gak bisa ditipu, tapi yang fotokopi gampang ditipu. Ya, kebenaran saja kalau diulang-ulang, lama-kelama kebohongan saja kalau diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran oleh si fotokopi. Kalau si asli, walaupun diulang-ulang yang namanya kebohongan, ya tetap saja kebohongan. Dia tidak bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Ya. Dalam konteks lain, asli dapat juga berarti sesuatu yang tidak dipalsukan atau sesuatu yang benar-benar nyata. Ya, itu asli. Paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi sudah tahu ya bedanya. Yang asli itu memiliki nilai, yang palsu itu tidak bernilai. Kita lanjut. Pengertian asli yang lain adalah murni atau tulen. Ya, contohnya emas asli. Berarti emasnya tidak dicampur dengan logam lain. Ya toh? Itu. Nah, kalau ada emas yang tidak asli, masih ada nggak emas aslinya di situ? Ada emas yang tidak asli, sudah ada campuran yang lain, masih ada nggak emas aslinya di situ? Masih. Kalau ada bensin yang tidak asli, ya, sudah dicampur zat lain, masih ada nggak bensin aslinya di situ? Masih.
cuman sudah tercampuri oleh yang lain. Jadi kalau ingin menjadi asli kan gampang ya, tinggal meniadakan campurannya sehingga akan kembali menjadi asli. Paham ya? Oke, pelan-pelan ngajinya. Ini kecepatannya masih 2 km per jam ya, supaya masuknya nanti gampang. Jadi asli itu bukan salinan ya, ijazah asli. Nah, ijazah yang bukan fotokopi atau salinan ya, tidak dipalsukan. Barang antik yang asli berarti barang antik yang tidak palsu dan bukan tiruan. Nah, sekarang ini kan ada istilah KW ya, KW1, KW2 ya toh? Iya. Hanya orang yang palsu yang gampang untuk percaya pada yang palsu. Yang asli tidak akan bisa percaya. Mohon maaf ya, sampai sekarang kita tidak bisa membedakan mana ilusi, mana kebenaran. Bahkan ditukar-tukar nih sekarang. Yang ilusi dianggap kebenaran, yang kebenaran dan nyata dianggap ilusi. Ini pekerjaan Dajjal ini ya, pekerjaan si pembohong ya. Pernah lihat Dajjal? Masih nunggu datangnya Dajjal? Dajjal tuh si mata satu. Dajjal tuh si mata satu. Jadi matanya cuma satu. Paham? Paham apa tidak? Ya. Bukan satu begini. Ya kan ada gambarnya tuh di internet, matanya satu gitu. Si mata satu itu melihat sesuatu hanya dengan satu sudut penglihatan. Makanya kita dikasih dua mata, ainain. Satu mata lahir. Mata lahir ada berapa? Ada dua. Nah, ini dihitungnya satu nih, satu. Karena yang kiri yang kanan sama-sama ini mata untuk melihat yang lahir. Kalau kita melihat hanya dengan mata yang lahir ya, itu namanya baru melihat dengan satu mata. Nah, oleh Allah kita dikasih mata yang kedua, namanya mata jiwa, mata kolbu, mata ruhani. Apapun namanya nggak penting. Yang paling penting pertanyaannya, apakah mata yang kedua itu sekarang sudah bisa melihat atau belum? Itu aja. Nah, orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu sudut pandang, satu mata, namanya mata lahir, itu melihat dengan satu mata, itu Dajjal. Nah, orang yang sudah bisa melihat dengan dua mata, mata lahir maupun mata batin, sehingga dia tidak tertipu lagi penglihatannya, maka dia tidak mungkin lagi bisa dibohongi. Oke, kalau begitu sudah bisa melihat Dajjal sekarang? Siapa? Si mata satu, melihat dengan satu sudut pandang, yaitu melihatnya hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Jadi yang belum terbuka mata batinnya, mata kolbunya, mata ruhaninya, hanya melihat sesuatu dari luarnya saja, itulah Dajjal. Maka dia gampang dibohongi dan dia juga gampang membohongi. Paham sampai sini? Pertanyaan lagi sekarang, jadi sudah bisa melihat Dajjal? Banyak ya. Kira-kira ada nggak di ruangan ini? Ada ya ternyata. Gak usah jauh-jauh. Nanti akan kelihatan ya, saya Dajjal atau bukan nanti kelihatan. Ini belum masuk karena ciri-cirinya belum saya bahas. Ya. Jadi pengertian asli yang lain memiliki asal usul yang jelas. Contoh, dokumen asli itu dokumen yang memiliki asal usul dari lembaga yang terverifikasi, terindeks istilahnya itu, terverifikasi, tersertifikasi itu ya. Tumbuh atau berasal dari suatu tempat, misalnya sifat bawaan asli itu biasanya merujuk kepada sifat yang sudah ada sejak dari lahir. Lihat saya semuanya para sahabat,
Waktu kita dilahirkan oleh ibu bapak, ingat ya, itu namanya kelahiran yang pertama. Nah, di kelahiran yang pertama itu kita mewarisi sifat-sifat dari ibu dan bapak. Perhatikan ya, tubuh kita yang dilahirkan gak akan jauh mirip ayah atau mirip ibu. Berarti sifat yang ada pada diri kita secara fisik tidak akan jauh dari ayah dan ibu. Yang kedua, secara mental, semua anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang ini ya pasti akan mewarisi mentalitas dari ayah ibu yang ini, bukan dari yang lain. Oleh karena itu maka ya, kelahiran yang pertama itu lebih banyak kita mewarisi kodrat fisik, kodrat dari ayah dan ibu. Makanya jangan marah ya kalau anak gak sabaran, lihat diri kamu. Ya, kalau anak ya nakal seperti ya penilaianmu, itu kan tidak akan jauh dari dirimu. Ya, sebetulnya anak itu hanya cerminan dari dirimu sendiri. Jadi jangan menolak ya ketika anaknya sifatnya begini begitu, lihat sifatmu. Karena semua yang ada pada anak itu adalah perpaduan dari sifat ayah ibunya yang melahirkan. Gak mungkin jauh dari situ, gak mungkin. Makanya ingin dapat anak yang berkualitas, ya ibu bapaknya harus berkualitas dulu. Tidak mungkin tiba-tiba jiwa yang berkualitas masuk pada ayah ibu yang tidak berkualitas, gak mungkin. Makanya ya, pernikahan itu lembaga suci yang harus dihormati ya. Tetapi banyak yang menyepelekan itu, lalu menghasilkan keturunan ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, oleh karena itu maka setiap manusia kalau ingin menjadi manusia yang asli, maka dia harus mengalami kelahiran yang kedua. Makanya dalam tradisi leluhur kita di Nusantara ada Eka Jati, ada Dwi Jati. Dalam tradisi Arab disebutnya Maulid. Jadi Maulid itu dipahami oleh orang Islam kebanyakan itu adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Dan kita peringati terus-menerus. Ya, Nabi Muhammad sudah mengalami kelahiran yang kedua sehingga beliau mencapai pencerahan. Nah, kita kapan mau mengikuti beliau agar kita juga bisa maulid, mengalami kelahiran yang kedua. Makanya maulid itu kan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Apakah saat Nabi Muhammad lahir saat itu sudah ada kalender Hijriah? Jawab dong. Kalender Hijriah itu baru ada setelah beliau hijrah. Umur beliau saat itu sekitar 40-45 tahun. Tidak ada yang tahu yang pastinya berapa. Tapi saat beliau lahir belum ada kalender Hijriah. Kenapa orang tahu sekarang kalau beliau lahir 12 Rabiul Awal? Angka 12 itu angka keramat di Quran. Nabi Musa memukul batu, terpancar 12 mata air. Ya, maka di Bani Israel ada 12 pemimpin, diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 12-13. Angka 12 itu angka keramat. Saya terkagum-kagum dulu ya ketika mulai belajar ilmu meniti ke dalam diri. Ternyata ya huruf ya yang membangun kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu 12. Dan huruf yang membangun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga 12. Makanya dalam kalimat syahadat itu ada 12. Kalau disatukan itu jadi 24. Bukan sekedar 24 jam. Bukan sekedar sehari semalam 24 jam. Tapi 24 itu adalah nomor surat yang sangat agung di Al-Quran, yaitu surat An-Nur. Dan ternyata surat An-Nur itu ketika disimpulkan adanya di Quran surat An-Nur ayat 35. Disitulah ada cerita tentang Mishkatul Anwar.
Makanya Imam Al-Ghazali di penghujung kehidupannya, di penghujung perjalanan spiritualnya, menulis satu kitab yang sangat penting. Nama kitabnya Mishkatul Anwar. Isi kitabnya adalah membahas Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 35, satu ayat saja, bukan satu surat, satu ayat saja dalam satu kitab, 5 bab itu. Sampai puncaknya kita bisa membedakan mana cahaya majasi, mana cahaya yang sejati, mana yang disebut dengan nur ala nurin. Nah, siapa yang sudah sampai di pengalaman itu, maka dia sudah mencapai pencerahan. Dan orang akan sampai di pengalaman itu kalau sudah mengalami yang namanya Dwijati, Maulid. Makanya Maulid itu Rabiul Awal. Apa artinya Rabiul Awal? Rabiul Awal adalah awal mengenal Rob. Jadi Rabiul Awal itu awal mengenal Rob. Makanya 12 itu simbolik dari 1 dan 2. 1 itu adalah hamba, 2 itu Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang sudah bisa bersahadat, si hamba ini yang satu pada Allah dan Rasulnya secara hakikat dengan syahadat yang sebenar-benarnya, syahadat sejati namanya, syahadatain namanya. Kalau orang Cirebon bilangnya sakaten, itu dari syahadatain. Hamba sudah bisa menemukan Allah, hamba sudah menemukan Rasulnya di dalam dirinya secara hakikat. Itulah yang disebut dengan awal mengenal Tuhan. Itu yang disebut dengan Maulid. Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Bikin panggung, mengundang penceramah, yang ceramah entah tahu yang dibicarakan apa. Yang penting sudah ikut peringatan. Kapan kita mau menjadi pelakunya? Kapan kita menjadi learning to be? Kapan kita menjadi diri kita? Kapan kita bisa mengalami pengalaman itu? Saya tidak menjadi anti dengan peringatan Maulid. Itu juga menjunjung tinggi, ya, menghormati kelahiran beliau. Tetapi jauh melampaui itu semua, kita harus mengalami pengalaman itu sendiri. Kita harus mengalami Rabiul Awal, awal mengenal Rob. Karena pada dasarnya setiap manusia awalnya mengenal Tuhan. Dan sekarang manusia menjadi tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena sudah menjadi diri palsu, sudah menjadi diri yang fotokopi, kehilangan identitas aslinya. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak kembali pada identitas asli kita sebagai manusia asli, saya jamin matinya tidak akan kembali. Nanti kita buktikan ayat-ayatnya. Kira-kira mengerti sampai di sini? Prolognya udah mulai masuk? Oke, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, kita masuk sekarang lebih dalam. Di Al-Quran itu surat Al-A'raf ayat 179 ada kata-kata begini, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sebagai binatang, bahkan lebih sesat lagi. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar kalimat itu? Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Ini surat Al-A'raf ayat 179. Di penghujung Quran surat Al-A'raf itu ada kata-kata ulaika kal an'am balhum adol. Ya. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari itu. Siapa mereka itu? Ini kan sedang cerita manusia. Wujudnya manusia seperti manusia, tetapi hakikatnya dalam pandangan Allah dia bukan manusia. Ulaika kal an'am, dia itu laksana binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari itu. Saya pernah mengalami satu pengalaman ketika saya sedang berada di Masjidil Haram. Tapi boleh percaya boleh tidak, karena ini pengalaman pribadi. Karena perjalanan meniti ke dalam diri itu sangat pribadi, sangat pribadi. Oleh karena itu tidak boleh ada orang lain yang menjustifikasi, tidak boleh ada orang yang menghukumi perjalanan spiritual setiap orang, sangat pribadi.
Makanya kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, hanya Allah yang berhak mengatakan ini sesat, ini tidak sesat. Hanya Allah. Tidak ada satu lembaga pun di dunia ini yang diberi izin untuk itu, karena perjalanan spiritual sangat pribadi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Manusia yang lain selain itu tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kalau ada manusia yang berani mengatakan sesat tidak sesat, sesat tidak sesat, menghukumi manusia yang lain, dia sudah mengambil haknya Tuhan. Bohong kalau dia bilang petunjuknya Al-Quran. Bohong itu. Makanya belajar agama itu jangan mudah tertipu. Agama itu akal loh. Dan belajar agama itu harus menggunakan akal. Ulangi. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa. Ghafilun itu lupa. Lupa pada apa? Lupa pada dirinya yang asli, karena dia sudah dibungkus oleh kepalsuan. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu sadar saja, oh ternyata saya ini palsu, saya hidup lebih banyak di jalan orang daripada di jalan pribadi saya, lebih banyak hidup cari aman biar bersama dengan orang, dan saya takut berbeda dengan orang lain, tidak mau tampil beda. Walaupun itu benar, berarti kita sudah jadi manusia palsu, manusia fotokopi. Tapi sadar bahwa saya adalah fotokopi, bagus. Itu namanya awal kebangkitan spiritual. Karena dari situ kita akan bisa membongkar semua ilusi-ilusi yang telah mengendalikan kehidupan kita. Kita bisa membongkar semua topeng-topeng yang membungkus diri kita. Ketika kita sudah mampu membongkar topeng yang membungkus diri kita, apa yang berikutnya terjadi? Kita tidak hidup dengan validasi orang lain. Hidup tidak perlu persetujuan siapapun. Hidup sudah bebas. Dari apa? Dari kemerdekaan dan kebenaran yang ada pada jiwa kita. Hidup berdasarkan panggilan jiwa, bukan hidup berdasarkan panggilan orang lain. Bayangkan anak kita baru lahir ke dunia, ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Selalu ya, jadi dokter, jadi insinyur. Seolah-olah mereka harus seperti itu, seperti yang dimau oleh orang tua. Bukan jadi dirinya sendiri. Dan kita arahkan, kita program pikiran mereka seperti yang kita mau. Dan sukses bukan menjadi dirinya sendiri, tapi sukses ketika mereka menjadi seperti yang orang tua mau. Lalu mereka bekerja di tempat yang mereka tidak suka, berpura-pura suka, berpura-pura sibuk, berpura-pura senang. Tapi mereka semua telah menjadi manusia palsu, padahal mereka tidak bekerja di bidang yang mereka suka. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dosen dulu, sekarang sudah berhenti. Dan pasti kalau saya mau ngajar, saya tanya kepada mahasiswa, kenapa Anda mengambil jurusan ini? Ngambil jurusan fisika, karena saya dosen fisika. Tidak ada satu mahasiswa pun di kelas yang mengatakan senang fisika. Tidak ada. Tetapi mereka mengambil jurusan fisika, bunuh diri itu. Begitu saya tanya, kenapa kamu ada jurusan ini? Karena orang tua mau, karena lingkungan mau. Dia sudah menjadi diri orang lain, dia sudah berada di jalan orang lain, bukan di jalannya sendiri. Padahal prinsip sukses itu kalau orang Jepang menyebutnya ikigai. Temukan apa yang kamu suka dalam hidup, lalu tanya pada dirimu, apakah yang kamu sukai itu dibutuhkan orang atau tidak? Itu tahapan yang kedua. Apakah yang kamu suka dan dibutuhkan orang itu memungkinkan mendatangkan berkah bagi kamu? Suka tidak suka, tidak munafik bahwa kita perlu berkah,
perlu uang, perlu harta, perlu dunia. Kalau tidak ada uang, Bapak Ibu tidak hadir di sini. Pertanyaan yang keempat, saya menyukai sesuatu, yang saya sukai dibutuhkan banyak orang, yang saya suka dan dibutuhkan banyak orang, ternyata memungkinkan untuk menjadi pekerjaan saya. Dan berikutnya apa? Saya harus menjadi satu-satunya di pekerjaan itu. Itu yang namanya profesional. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Itulah sumber awal keberlimpahan. Orang Jepang menyebutnya ikigai. Udahlah, nggak usah pakai bahasa Jepang biar nggak pusing. Tetapi apakah yang 4 itu sudah kita miliki? Jangan-jangan Bapak Ibu dari mulai kerja sampai pensiun tidak bisa menikmati pekerjaan karena bekerja bukan di tempat yang Bapak Ibu suka. Bahkan pekerjaan merapat sebagai beban. Betul? Palsu apa asli kita? Kalau tadi di awal pertemuan belum bisa menjawab, sekarang lebih cepat lagi menjawabnya. Oh, ternyata saya palsu. Ternyata saya tidak di jalan saya. Ternyata saya ada di jalan orang lain yang diinginkan oleh lingkungan. Jujur Bapak Ibu, Bapak Ibu agamanya apa? Oh, Islam ya, Islam. Oke. Sholat ya, sholat ya, sholat. Saya mau nanya, Bapak Ibu sholat karena digerakkan oleh kesadaran ingin sholat, atau malu kalau tidak sholat? Jujur. Yang mana? Malu kalau tidak sholat, takut disebut kafir, takut disebut bukan muslim, begitu? Berarti Bapak Ibu palsu. Yang asli itu digerakkan oleh dirinya dari dalam. Dia sholat karena tahu siapa yang disembahnya, apa yang harus diingatnya. Gerakan-gerakan sholat juga dia tahu maknanya, tahu manfaatnya buat dirinya, baik secara medis maupun secara spiritual. Dia sholat karena ada kesadaran untuk melakukannya dari dalam, bukan karena tuntutan orang lain, bukan karena justifikasi orang lain. Kalau kita sholat karena takut divalidasi orang lain, saya tidak soleh, kita sudah jadi diri palsu. Mau sampai kapan kita melakukan segala sesuatu dikendalikan oleh tekanan-tekanan dari luar? Saya mau jujur, mau tanya, Bapak Ibu melakukan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari, apakah berdasarkan kesadaran dari dalam atau tekanan dari luar, tekanan dari lingkungan, harus begini, harus begitu? Jujur, berdasarkan mana? Berani tampil beda? Berani tampil beda? Kan itu benar? Sampai sekarang belum berani, takut dibilang ini, dibilang itu oleh orang lain. Berarti kita tidak asli, kita palsu. Berdasarkan kajian saya ini, nanti kita akan tahu berapa persen yang palsu di semesta ini. Dan bumi sekarang ini tidak membutuhkan manusia palsu. Bumi sedang menunggu kelahiran manusia-manusia yang asli. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi ada manusia, kata Allah, itu seperti manusia, padahal bukan. Ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Kenapa lebih hina? Kita kan sering mengatakan seolah-olah kita ini lebih mulia dari mereka. Betul nggak? Jangan dengan binatang deh, bandingkan kita dengan pohon saja. Lihat itu pohon pisang. Pernah lihat pohon pisang? Oke. Dari kecil dia tumbuh sampai besar. Setelah besar dia mengeluarkan jantung. Tumbuh jantungnya, merekah, akhirnya mengeluarkan pisang kecil-kecil, masih baby. Sampai pohonnya itu miring, menahan buah pisang itu. Lagi hamil dengan buah pisang itu. Buah pisang itu kemudian menua. Dan setelah menua, apa yang terjadi? Dia persembahkan semua buah pisang itu buat manusia. Dan sampai sekarang tidak ada kejadian pohon pisang memakan satu buah pisang pun. Dan setelah mempersembahkan semua karyanya itu pada manusia, dia mati pohon pisang itu.
Dan setelah mati sama sekali tidak memikirkan tempat istimewa setelah kematiannya. Tidak pohon pisang itu. Saya pernah tanya pohon pisang, ini kamu ini setelah mempersembahkan pisang masuk surga apa neraka? Gak jawab pohon pisang. Beda dengan manusia, tumbuh besar, memiliki harta, digenggamnya habis-habisan, orang lain susah, gak peduli. Ini milikku, ini punyaku, semua untuk dipersembahkan kesenanganku. Setelah mati memikirkan tempat istimewa, padahal selama hidupnya tidak ada yang istimewa dari kehidupannya. Orang lain susah pun dia tidak peduli. Muliaan mana kalian dengan pohon pisang? Muliaan mana? Saya tidak menjadi alergi ketika manusia mengatakan dirinya lebih istimewa dari semua yang ada di alam semesta ini. Tapi tunjukkan keistimewaan Anda di mana? Tunjukkan kemuliaan Anda di mana? Bahkan banyak orang tidak peduli kepada makhluk lain, tidak peduli pada pohon. Saya pernah menyaksikan di Bali, ada orang bule yang datang ke Bali hanya untuk menolong anjing-anjing yang liar. Jadi dia bawa uang dari Bali, dia dikumpulkan anjing-anjing liar itu, dia sewa rumah hanya untuk membuat anjing liar itu terpelihara. Itu aja setiap hari yang dia lakukan. Saya aja berpikir belum tentu saya bisa melakukan seperti itu. Kalau sama anjing aja pedulinya begitu luar biasa, apalagi sama manusia yang lain, cinta kasihnya begitu luar biasa. Saya teringat ada sebuah cerita dalam sebuah hadis. Saat itu ada seorang sahabat melaporkan kejadian seperti ini pada Rasulullah. Ada seorang sahabat melihat anjing yang sedang berputar-putar karena kehausan, dan kemudian ada seorang sahabat mengambil terompahnya dan mengambil air itu, dan kemudian memberi minum air itu. Hanya satu anjing, kata Nabi, min ahlil jannah, di ahli surga. Kebayang tuh orang bule yang di Bali itu ahli apa ya, cinta kasihnya begitu luar biasa. Ada saudara-saudara saya di Australia ya, cerita sama saya, bahkan ada seseorang yang pergi bertamasya, dia lupa anjingnya terkurung di rumahnya. Itu aja bisa berurusan dengan hukum. Di negara beradab seperti itu ya, kita kucing datang ditendang, anjing datang ditendang, sekalipun kasih makan kasihlah tulangnya. Betul nggak ya? Betul apa tidak? Yang susah-susahnya, kalau ikan sudah diambil dagingnya, tinggal rangkanya kasih kucing. Kata kucing, luar biasa manusia. Dia makan dagingnya, gua makan yang berbahayanya. Betul apa tidak? Tapi kita menganggap seolah-olah dengan perilaku gitu sudah peduli. Di mana letak cinta kasih kita? Oke, kita teruskan dulu. Makanya di ayat ini yang pertama Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Apa itu jahanam? Jahanam itu frekuensi rendah. Jahanam itu getaran rendah. Jahanam itu kesadaran rendah. Lihat orang yang di kesadaran rendah, hidupnya penuh dengan penderitaan. Masalah sedikit aja jadi besar. Yang tidak perlu dimasalahkan pun menjadi marah. Jahanam itu gambaran dalam Al-Quran tentang tempat yang frekuensinya rendah, tempat yang berkesadaran rendah. Makanya bagi orang yang kesadaran rendah, apapun menjadi masalah, apapun menjadi penderitaan. Beda dengan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, beda dengan manusia yang sudah asli. Dia sudah tidak menggunakan ilusi, dia tidak menggunakan bungkusan-bungkusan ilusi, dia sudah lepas topengnya. Dia tidak perlu validasi dari orang lain. Orang lain setuju, orang lain tidak setuju, dia tetap aja menjadi dirinya sendiri. Dia tidak menjadi terbang dengan pujian, dia tidak menjadi tumbang dengan celaan.
Gak peduli itu semua, karena dia sudah jadi dirinya sendiri. Hidup dikendalikan oleh panggilan jiwa, bukan oleh panggilan lingkungan dan orang lain. Makanya Quran mengatakan walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha. Perhatikan para sahabat, kata-kata yang sangat jenius dalam Al-Quran. Perhatikan, saya bongkar isinya ya, supaya mengerti semuanya. Dan sesungguhnya jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi sebetulnya kebanyakan manusia itu berada di frekuensi rendah. Siapa itu? Yang sudah kehilangan identitas aslinya, yang membiarkan dirinya ya dikendalikan oleh segala faktor eksternal. Lihat itu, coba. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini bahagia saja bergantung pada orang lain. Orang lain baik sama kita bahagia, orang lain tidak baik sama kita, kita menderita, begitu? Mau sampai kapan kita hidup seperti itu? Terus diombang-ambing oleh faktor eksternal. Begitu di luar ada turbulensi, di dalam juga turbulen. Inilah ciri manusia palsu. Kalau manusia asli, sebesar apapun turbulensi di luar sudah tidak peduli, dia tetap tenang di dalam. Bisa, bisa. Mau begitu? Ya, oke. Saya kasih jalannya ya. Mereka punya kolbu, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Lihat kejeniusan Al-Quran. Di sini memahami bukan dengan pikiran, memahami dengan kolbu. Beda. Kalau kalian sekolah dulu memahami dengan otak, makanya hasil sekolah tinggi-tinggi. Banyak juga yang tidak jujur. Hasil sekolah tinggi-tinggi, banyak juga yang tidak sadar. Bahkan berita-berita terakhir ini sudah mencapai ya tingkatan akademik yang paling tinggi, malah melecehkan mahasiswanya. Itu produk dari intelektual. Allah sedang berbicara memahami bukan pakai otak, tapi memahami pakai kolbu. Sudah bisa memahami pakai kolbu? Sudah bisa apa belum? Apa itu kolbu? Kolbu itu adalah suatu lokus dalam pribadi kita. Dan Allah mengatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Kolbu itu adalah baitullah, tempat Allah tinggal. Kolbu itu adalah pusatnya kesadaran. Makanya kesadaran akan melahirkan kecerdasan. Jadi cerdas dengan pintar itu beda, hadirin. Kalau pintar itu mengoleksi pengetahuan, terkadang tidak ada artinya. Menolong dirinya sendiri juga tidak. Tapi kalau cerdas itu berhubungan dengan kesadaran. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia dan jin itu kebanyakan berada di jahanam, ya. Kenapa mereka? Mereka itu punya kolbu, tapi tidak digunakan untuk memahami. Nah ini, memahami dengan kolbu. Gimana caranya? Disinilah perlu seorang guru yang bisa mengajarkan kita meniti ke dalam diri, sehingga kita bisa menemukan pemahaman dengan kolbu. Itu yang disebut dengan intuisi. Sudah bisa? Sudah bisa belum? Sudah bisa apa belum? Belum. Terus mau kapan bisanya? Mau kapan bisanya? Mau nunggu kapan? Nunggu banyak uang? Nunggu rumah banyak? Nunggu tua? Nunggu pensiun? Siapa yang bisa menjamin kalau usianya sampai pensiun? Itu. Sekarang Bapak Ibu, sekarang tidak boleh ditunda lagi. Orang sombong yang mengatakan besok masih ada waktu, dan kita senang sekali menunda sesuatu, apalagi yang penting. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Coba kalimat ini sederhana ya. Walahum a'yunul la yubshiruna biha. Coba perhatikan, mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Coba saya sekarang tanya, Bapak Ibu sekarang punya mata? Punya.
digunakan untuk melihat? Kan digunakan. Bisa melihat saya sekarang? Bisa. Sekali lagi, punya mata? Punya. Bisa lihat saya? Kan digunakan itu. Sedangkan ayat ini mengatakan mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Kira-kira cerita mata yang mana? Nah, sekarang pertanyaan diganti oleh saya. Bapak Ibu punya mata lahir? Punya. Bisa lihat saya? Tuh, udah digunakan. Yang dibicarakan di ayat ini adalah mereka punya mata tetapi tidak digunakan. Mata yang mana kira-kira? Mata lahir atau mata batin? Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu punya mata jiwa? Punya. Punya mata batin? Punya. Punya mata ruh? Punya. Apakah sudah digunakan? Oke, masuk ayat ini. Masuk. Oke, makanya harus cerdas memahami ayat itu ya, harus cerdas. Perhatikan. Ayat berikutnya, walahum azanul la yasmauna biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Bapak Ibu sekarang mendengarkan suara saya? Berarti telinganya dipakai atau tidak? Dipakai. Sedangkan ayat ini cerita apa? Cerita mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan. Jadi kira-kira telinga yang mana Bapak Ibu? Telinga yang mana? Oke, jujur ya, ini jujur. Bapak Ibu, suka ada nggak suara dari dalam? Oke, terdengar apa tidak? Terdengar. Diikuti apa tidak? Mana yang Bapak Ibu sering ikuti? Suara luar atau suara dalam? Itu yang bikin kalian jadi manusia fotokopi. Makanya kalian jadi orang lain. Karena tidak mendengarkan suara dalam. Yang didengarkan semua suara-suara dari luar. Jadi kira-kira ayat ini berbicara organ yang bersifat fisik atau yang metafisik? Oke, kita simpulkan. Jadi menurut Al-Quran surat Al-A'raf 179, yang namanya manusia itu dia punya kolbu, digunakan untuk memahami. Memahaminya sudah pakai kolbu, ya toh? Kalau memahami pakai kolbu, Ibu, urusannya dengan rasa. Rasa. Kalau orang sudah tajam rasanya, sudah tidak pakai intelektualitas lagi. Kamu mau bantu orang, orang sudah jelas-jelas susah, pakai intelektualis. Setan mulai masuk di sini. Enak aja, duit saya. Nanti kebiasaan kalau saya tolong. Tuh, yuwaswisu fi sudur. Kesadaran kita digoncangkan oleh yuwaswisu. Dari mana? Itu dari pikiran palsu. Tetapi kalau rasa yang sudah tajam, sudah tidak memikirkan lagi intelektualitas.